Video Bu sambil ada fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Kepala, hatur nuhun pisan kehadirannya. Para murid Pak Hakim juga, murid-murid yang sudah Pak Hakim pilih. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon partisipasinya pada kegiatan hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semua, hari ini Bapak Ibu beserta adik-adik semua Pak Hakim undang ke ruang digital karena Pak Hakim mau melaksanakan aksi nyata. Ya, aksi nyata untuk apa? Aksi nyata untuk pendidikan guru penggerak yang sekarang Pak Hakim sedang ikutin. Aksi nyatanya terkait apa? Terkait modul 3.2 yang mempunyai tujuan pembelajaran. Pak Hakim mengidentifikasi secara kolaboratif, jadi tidak sendiri-sendiri, harus kolaboratif bersama kalian semua. Harus ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Guru, ada wali murid, ada staf TU, dan juga ada murid. Ya, gitu. Apa yang akan diidentifikasi? Yang akan diidentifikasi adalah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kan hari ini yang masih kelas 1 akan mengenal semua aset dan sumber daya yang sekolah kita miliki. Kalian akan tahu betapa kayanya sekolah kita. Dan itu bisa semuanya kalian manfaatin. Ya. Kemudian setelah kalian nanti mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, nanti akan kita lanjutkan tentang pembahasan program sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Langkat Lancar. Ya, jadi tujuan hari ini adalah dua agenda. Yang pertama tentang pemetaan atau identifikasi aset, yang kedua membahas program sekolah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Pak Hakim akan langsung mulai. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Nanti partisipasinya kita akan mengidentifikasi semua aset-aset yang ada di sekolahan. Ini sekolah kita SMP Negeri 2 Langkat Lancar akan kita identifikasi semua aset yang ada, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian perlu kita ketahui bersama apa sih pentingnya identifikasi ini, gitu ya. Ini adalah pengantar yang disampaikan oleh pengembang modul Ibu Dr. Siti Suharsi SSMPD dan Ibu Yuni Widiastuti SSI MPSI T. Ya, ini adalah pengantar dari beliau yang sangat bagus untuk kita baca supaya kita lebih tergerak untuk mengidentifikasi aset yang dipunyai SMP Negeri 2 Langkat Lancar. Seperti yang kita ketahui, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimilikinya. Jadi kita tidak dituntut untuk selalu ngeluh, aduh nggak punya ini, ininya terbatas, gitu, tidak. Kita sudah harus mulai berpikir solutif. Apa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah demi perbaikan sekolah? Manfaatnya itu, ya, harus berpikir solutif. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, warga sekolah akan senantiasa melihat sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu guru akan mengingat kembali dan anak-anakku semua, ya, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalian akan tahu maksud dari semua yang diberlakukan Bapak Ibu guru ke kalian semua. Ya, kalau Bapak Ibu gurunya di kelas semangat banget memperlakukan kalian, tapi kalau kalian sendiri tidak mempunyai maksud untuk menerima perhatian dari Bapak Ibu, tidak akan tercapai tujuannya. Kalian dikasih tugas dan dituntut menggali minat bakat kalian, tapi kalian, aduh Pak Haryano lah, tugasnya banyak, gitu. Sama aja gak bisa, ya. Jadi hari ini diharapkan Bapak Ibu guru dengan murid-murid akan selaras, terutama dari segi murid supaya lebih sadar bahwasanya yang dilakukan Bapak Ibu guru itu semuanya itu berpihak pada murid demi perkembangan kalian semuanya, gitu ya. Oke. Berikutnya, nah,
Topik diskusi kita hari ini adalah, ini sengaja Pak Hakim kasih tampilan si Jaa yang sedang menggunakan mikroskop. Kalau menggunakan mikroskop berarti itu tandanya harus jeli. Ya, itu sebagai perwakilan bahwa hari ini kita dituntut untuk jeli semuanya mengenali aset yang dimiliki sekolahan. Di samping Jaa ada sebuah gambar, ini adalah rapat wali murid, tandanya kalian sekarang sedang diikutkan rapat bersama. Kalian berhak juga berpendapat, menyampaikan yang dirasa, menyampaikan apa yang kalian ingin sampaikan, gitu ya. Kita semuanya sama di sini, berhak berpendapat. Topik pertamanya, ini menurut penuturan Diana dosen ya, Bu Atin sama Bu Is, ya kalau saya lupa gitu ya. Jadi di sebuah sekolah atau komunitas itu pasti memiliki 7 modal utama yang bisa dikembangkan demi perkembangan komunitas tersebut. Yang pertama, sekolah pasti memiliki aset modal manusia, aset modal sosial, aset atau modal politik, aset atau modal agama dan budaya, aset atau modal fisik, aset atau modal lingkungan alam, aset atau modal finansial. Ketujuhnya ini pasti dimiliki sebuah komunitas, makanya komunitas bisa berkembang dengan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita tidak akan mikir matematika, tapi kita cukup rumit mikirin identifikasi ini, karena masing-masingnya nanti akan kita identifikasi. Jadi Bapak Ibu, langsung saja kita akan membahas yang pertama, aset atau modal manusia. Bergagalah kalian yang fotonya muncul di sini ya. Oke, gitu. Karena ini sengaja Pak Hakim munculin foto murid sendiri. Yang ini Pak Hakim nyari foto-foto dokumen Bapak Ibu guru yang begini belum ada gitu ya. Jadi ini kita mencari perwakilan gitu dari yang ada di Canva gitu ya. Pemetaan modal atau aset manusia merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga sekolah atau warga komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepalanya. Sekarang saya pribadi akan mengajak Bapak Ibu guru semua dan para murid, mari kita identifikasi aset manusia yang ada di SMP Negeri 2 Langkap Lancar. Kalau kemarin saat saya proses diskusi dengan CGP yang lainnya, kami sepakat di kelompok kami itu mengidentifikasi di sebuah sekolah itu ada 8 aspek aset manusia. Bapak Ibu, barangkali nanti setuju atau kurang setuju, mau ditambahkan, mau dikurangi, enggak ya Bapak Ibu? Ini biar tidak kosong banget gitu materinya. Aset manusia. Kemarin di kelompok saya yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua guru. Semua guru yang jumlahnya itu memadai dengan kualifikasi pendidikan S1 serta tersertifikasi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Kemarin keterangannya seperti itu Bapak Ibu. Yang nomor 3 ada murid tentunya. Nomor 4 ada tenaga pendidikan. Yang kelima ada wali murid. Kenapa wali murid kita masukkan? Karena ini merupakan relasi bagi sekolah dalam memberikan pendidikan di rumah, agar pendidikan di sekolah dengan di rumah selaras sebagai tindak lanjut pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu guru di kelas. Nomor 6 ada masyarakat sekitar. Nomor 7 ada tenaga profesional. Yang dimaksud di sini adalah seperti kehadiran kapan hari kita pernah bekerja sama dengan Bapak Babin Kamtipmas, kemudian ada Ibu Bidan, itu tenaga profesional yang kita maksud di sini untuk penguatan karakter sekaligus pengenalan profesi dan motivator bagi murid. Kemarin seperti itu. Profesional. Kemudian yang ke-8 ada komite sekolah. Kemarin di kelompok saya mengidentifikasi ada 8 aset manusia ini di masing-masing sekolah, baik di SMP 2 ataupun di SMA 1 Parigi, di SMP 4 Langkap Lancar, kemudian di SD 2 Bojongkonda. Bisa ditambahkan Pak? Bisa, sangat bisa Pak Kepala Mangga. Unsur pemerintah. Oh, unsur pemerintah. Nomor 9, unsur pemerintah. Alim ulama. Unsur pemerintah. Nomor 10, alim ulama. Masyarakat sudah ya? Masyarakat sekitar sudah. Oke, satu nomor Pak. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain atau murid-murid
bisa ya menyampaikan pendapatnya. Pak Bima suka apa gitu di luar sama bapak ini sama ibu ini, bisa dimasukkan nggak Pak? Bisa gitu, coba tanyain. Gitu. Ada tambahan dari bapak ibu yang lain atau sudah cukup? Tidak cukup ya Pak Bu? Oke baik, kalau begitu kita akan lanjut ke pemetaan identifikasi aset berikutnya. Aset berikutnya adalah terkait modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau network antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat tersebut. Kalau kemarin saat saya dengan kelompok saya mengidentifikasi terkait aset sosial, itu yang pertama pasti nilai-nilai dan norma kebaikan yang sedang dikembangkan di masing-masing sekolah, karena semua sekolah pasti mempunyai nilai-nilai dan norma. Kemudian karena ini juga terkait dengan pola perilaku warga, jadi serta jaringan, kemarin di kelompok saya itu memasukkan aset PKM terdekat berupa kerjasama dengan PKM terdekat untuk memberikan layanan kesehatan demi terwujudnya sekolah sehat. Itu termasuk aset sosial. Kemudian dari SMA Parigi yang memang sudah sering berkomunikasi dengan BPD selaku Bapak Acep CGP-nya, beliau memasukkan BPD sebagai aset sosial dari SMA 1 Parigi karena berdekatan dengan BPBD, jadi dapat dimanfaatkan untuk koordinasi dan mengundang BPBD melakukan sosialisasi siaga bencana sehingga warga sekolah siap selamat. Ada juga kantor pemerintahan, karena dekat dengan kantor bupati, murid-murid sering dilibatkan ketika ada kegiatan-kegiatan protokoler. Ini berguna untuk pengembangan rasa nasionalisme dan pengetahuan pemerintahan di SMA Parigi. Kemudian ada satu lagi dari SMP 4 Langkah Lancar, Pak Darus. Kemarin beliau memasukkan aset sosial di SMP 4 itu, salah satunya selain keempat tadi itu ada DKM, Bapak Ibu, ternyata di sana dimasukkan. Karena menurut Pak Darus di SMP 4 Langkah Lancar itu di sana bermitra dengan DKM untuk memanfaatkan fasilitas masjid setempat untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi murid. Gitu Bapak Ibu. Jadi setuju sama di sini atau ada yang ditambahin? Mari kita tulis bersama. Aset sosial. Yang pertama tadi ada nilai dan norma sosial. Yang kedua ada PKM terdekat. Kalau BPBD kayaknya tidak kita masukkan, yang nggak terlalu jauh ya Pak. Gitu. Kalau kata pemerintah apa Bu? Puskesmas ini PKM, Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian kantor pemerintahan berarti masuk pesantren. iya. DKM juga. DKM, nah ini sih mau dikembangin hubungan kita dengan DKM atau bagaimana? Kan biasanya kita juga Sebagian di sana yang lagi kalau lagi musim kemarau gitu ya. biasa kalau misalnya bulan puasa juga anak ada kegiatan di lingkup DKM kan. Oh iya, nanti siang itu ya Bu. Oh iya. Oke. Kemudian nomor 4 sama berarti DKM terdekat. Polsek berarti Pak, karena kita kan pernah ada dari Babinsa Mas. Oh iya. Oke, nomor 5. Polsek. Langkah Lancar. Ada tambahan lagi Bapak Ibu terkait aset sosial. Di sini norma aturan bisa yang mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas. Masyarakat secara pemula. Oh, Karena Taruna kan ya Pak? Taruna. Karena Taruna ya Bu. Oh iya, oke. Pesantren bisa masuk di sana apa masuk di DKM? Bisa nggak? Pesantren. Kayaknya satuannya bisa ya Pak, antara DKM sama pesantren ya Pak? Bisa ya. Jadi Berarti dimasukin. kan bisa masuk karena di kita juga kan ada anak pesantren kan itu Taufik. Oh iya. Oke. Nomor 7 berarti pondok pesantren. Semua bisa Bapak Ibu partisipasinya. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Selain ke-7 ini? Cukup ya Pak ya. Oke, baik. Kalau cukup alhamdulillah kita akan lanjut ke aset yang ketiga setelah aset sosial. Kemudian yang ketiga adalah terkait aset atau modal politik Bapak Ibu ya. Oke.
Di sini secara pribadi bukan maksud apa-apa memunculkan ini Bapak Ibu ya, karena punyanya dokumentasi yang ini, tidak ada yang lain. Meskipun kita di organisasi SMP Negeri 28 Banjar untuk murid itu ada banyak selain pramuka ya Bapak Ibu, cuma hanya terbatas dokumentasinya untuk pemanis, jadi yang muncul itu. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangannya menggunakan kewenangan tersebut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Kalau kemarin garis bawah dari Bapak Fasilitator, dia nggak bingung terkait aset politik, kata kuncinya adalah pengaruh Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimaknai dari sisi kepala sekolah bisa, dari sisi guru-guru bisa, maupun dari sisi murid. Karena kemarin di antara kelompok-kelompok yang presentasi hanya SMK Kalipucang yang memasukkan murid sebagai aset politik. Menurut pemaparan Budian selaku salah satu guru di SMK Kalipucang, kenapa murid masuk aset politik? Karena di SMK Kalipucang itu OSISnya cukup bagus Bapak Ibu ternyata. Kebanyakan semuanya itu yang berpengaruh OSISnya. Jadi Bapak Ibu gurunya minim terlibat komunikasi aktif dengan para muridnya. Lebih ke pemanfaatan OSIS. Kalau di SMK Kalipucang gitu. Jadi kemarin di SMK Kalipucang itu memasukkan murid sebagai salah satu aset politik yang dimilikinya. Kalau kemarin di kelompok saya itu ada yang pertama pasti kepala sekolah karena berkaitan dengan definisi langsung di LMS. Kemudian yang kedua ada di tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, terutama saat pelaksanaan PPDB. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada hubungan baik juga dengan pemerintah desa, dengan kecamatan untuk pembuatan KIA. Kalau KIA ini itu kemarin dari Bu Lina di SD 2 Bojongkonda. Jadi di sana ini kerjasama dengan kecamatan untuk membuatkan peserta didiknya itu KIA, kartu identitas anak jadi. Tapi itu makan untuk SD. Di bawah SMP usianya. Iya, di SD 2 Bojongkonda kemarin begitu. Kemudian ini Bapak Ibu yang tidak diketahui sama semua CGP termasuk Bapak PP. Ternyata di Pangandaran itu ada Basnas yang memiliki dana hibah pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu murid-murid tidak mampu. Jadi di Pangandaran yang menerima dana hibah dari Basnas untuk murid-murid sekolah yang tidak mampu baru di SMP Negeri 4 Rangkap Lancar selama 2 periode. Gitu, ya Pak ya. Sudah lama itu, sudah dari dulu. Oh dari dulu. Oh gitu. Nah kata Pak Darus itu biasanya Basnas keliling ke sekolahan kalau menyampaikan bukti pembayaran zakat. Sekaligus diminta ada nggak ini apa proposal pengajuan bantuan dana pendidikan buat murid yang tidak mampu gitu Pak. Sekarang macet Pak. Oh sekarang macet. Oh gitu. Kemarin ini dari Pak Darus. Jadi kemarin sesi diskusinya itu lama karena semuanya pada pengen tahu. Karena mungkin niat bantu murid-muridnya kayak Pak gitu terkait Basnas. Jadi sekarang kita mari mengidentifikasi aset politik yang dimiliki di SMP Negeri 2 Rangkap Lancar ya Pak Bu. Aset politik. Oke. Tadi yang pertama pasti kepala sekolah dengan kebijakannya. Kemudian yang kedua tokoh masyarakat, termasuk ya Bapak Ibu di sini juga ya pasti. Termasuk guru juga pemilih Pak. Guru juga masuk ya Pak ya. Tokoh masyarakat. Yang ketiga guru. Komite. Yang keempat komite. Dan anggotanya. Komite sekolah dan anggota. Kemudian hubungan baik dengan pemerintahan desa bisa ya Pak dimasukin ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tambahan. Ada Pak dari motivator keluarga biasanya ibunya motekan. Motekar. Iya. Iya, yang komite Oh, boleh. itu kan beliau salah satu motekan itu dari
nggak tahu gitu. Kalau saya mah kan kebetulan tadinya sebelum gue masuk di sini juga sudah tahu bahwa itu memang suka keliling di sekolah, dan itu bisa termasuk juga Kepanjangnya itu motivasi motivasi keluarga. Atau dikasih, ini kan nama programnya dikasih tim gitu kali ya Bu, tim OTK gitu. Itu diantaranya mungkin kan memberikan motivasi pada anak yang malas sekolah. Iya. Induknya atau Itu teh dari dinas KBP3A. Jadi emang namanya MOTK gitu, motivasi keluarga. Nama organisasi. Oh iya, nanti nama apanya Bu? Kepanjangannya motivator keluarga dari dinas KBP3A. KBP3A. Nah, itu. Oh ya, perlindungan perempuan dan anak itu ya, Iya. kalau nggak salah ya gitu ya, kayak KPAI. Kalau keluarga pendamping keluarga harapan Pendamping keluarga harapan bisa ya Bu? pendamping keluarga harapan. Gitu ya, PKH nomor 7. Itu apa ya? Itu kan ada istilah lainnya Bapak. Apa? Saya lupa lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, tim pendamping itu aja. Oh gitu ya. Ada Oke. nama lain. Ada lagi Bapak Ibu, selain ke-6 ini aset kualitas yang dimiliki SMP Negeri 2 Langkah Pelajar. Dimas, jangan lupa ya, tutup sesekali gitu. Sudah cukup Bapak Ibu terkait aset politik yang dimiliki di SMP Negeri 2 Langkah Pelajar. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjut ke pemetaan aset yang berikutnya. Berikutnya adalah ada aset atau modal agama dan budaya Bapak Ibu guru ya. Ini sengaja saya masukkan benar-benar ini adalah dokumentasi yang ada di sekolah kita terkait kebiasaan keagamaan yang sudah membudaya. Ya, jadi murid kelas 1 tolong perhatikan baik-baik. Meskipun foto kalian gak ada muncul di sini, ini adalah foto lama, tapi ini tandanya di sekolah sudah membudaya terkait kebiasaan keagamaan. Ya, ini ngaji pagi sampai sekarang masih berlangsung, kemudian jamaah sholat zuhur juga masih berlangsung. Ini imamnya kayaknya Pak Didi deh. Ya, gitu. Kemudian identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Bapak Ibu. Sekarang mari kita identifikasi aset budaya dan agama. Kalau kemarin di kelompok saya ada kultur keagamaan. Kultur keagamaan di lingkungan sekitar sangat bagus sehingga hal tersebut memberikan pengaruh kepada karakter murid dan proses pembelajaran khususnya keagamaan. Ada lagi tokoh agama. Di daerah kami selalu berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama setempat. Kolaborasi dilakukan dalam program keagamaan seperti mengisi materi keagamaan dalam kegiatan PHBI maupun AMS. Kemudian terkait budaya, di sekolah kami selalu menyelenggarakan pagelaran seni budaya yang menjadi ciri khas daerah seperti pawai mukarong, tumpeng rajaban, tumpeng muludan, kesenian karawitan, tari tradisional ronggeng, dan budaya kawinan barudak. Setiap tahun juga selalu ada acara hajat laut di lingkungan sekitar. Para murid bisa menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan observasi yang terkait dengan pembelajaran. Yang keempat ada budaya 5S dan berbagi. Para murid terbiasa menyapa guru dengan salam dan senyum. Kami juga menjunjung tinggi nilai kesopanan santun dan dibiasakan dengan kegiatan berbagi. Bapak Ibu kemarin di masing-masing sekolah ada. Agama dan budaya. Nomor 1 terkait kultur keagamaan maksudnya Bapak Ibu. Paling pokok sholat Pak. Sholat, gitu ya. Pembiasaan sholat gitu ya Pak ya. Sholat berjamaah. Pembiasaan sholat ditaruh nomor 1. Pembiasaan sholat berjamaah. Tadarus Al-Quran. Nomor 2 pembiasaan tadarus Al-Quran. Nomor 3 berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sana. Infak. Pembiasaan infak. Santunan anak yang Satu tidak lagi yatim. Oke. Atau pakai yang ini Pak, program itu Rantang Cinta itu. Ya, Itu. Rantang Cinta. Yang dulu di SD, yang sekarang kelas 1, dulu di SD pernah kan Rantang Cinta? Waktu mulai-mulai COVID sudah mereda itu kan ada programnya.
gitu ya. Di tahun yang kemarin bukan anak kita namanya. Nomor 5 Pencak silat, Pak. pencak silat. Kalau itu berarti ke budaya ya, Bu. Ditulis padepokan atau kegiatannya? Apa namanya, Bu Atin? Iya, padepokan. Padepokan pencak silat gitu ya. Padepokan pencak silat. Ada lagi nomor 6 aset agama dan budaya yang ada di SMP Negeri 2 Langkah Pancar. Ya, ABI ya Pak. Peringatan Hari Besar Islam rutin dilaksanakan. Tuh. Kesenian Sunda, pembiasaan tujuh. Kesenian Sunda langsung Karawitan. karawitan. Kalau yang Sunda karawitan bukan ada bisa disatukan dengan istilah besarnya gitu nggak sih Bu? Iya, Banda aja. Apa Pak? Sandar. Ibadah. Iya. Program ini Banda, Nyiara Bahasa Sunda. Kemudian yang tadi itu budaya-budaya Sunda dikumpulin istilah besarnya. Kalau Mi Banda Nyiara Bahasa dan Budaya Sunda. Oh, B-nya 2. Ini Banda pakai tasdidnya, Bu. Ini Banda Bahasa dan Budaya. Oh, gitu. Saya baru tahu kalau B-nya 2. Gitu. Oke, ada lagi aset agama dan budaya di SMP Negeri 2 Langkah Pancar. Salat berjamaah, Tadarus Quran, infak, rantang cinta, padepokan pencaksilat, PHBI, program Banda, Nyiara Bahasa dan Budaya Sunda. Gitu. Jadi semuanya masuk di sini ya Bu ya, karawitan segala macam itu masuk. Gitu. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Dimas tidak tahu itu ya karena Pak Dimas sudah kena papanya. Oke. Nah. Kenapa, Bu? Oh, dari depan saja. Dimas pinjam handphone. Belum ya Bu? Ini. Bentar ya. Yang murid-murid bersuara ya, dapat sudah berani berpendapat atau tidak bagus. Makasih ya. Ya, Bapak Ibu. 3 lagi apa Bu asetnya? Kalau yang itu nih Pak, orang tua bawa asang kenaikan kelas itu masuk budaya. Masuk budaya. Masuk budaya ya. Apa namanya? Sudah ada yang misalnya kalau yang saudara, Oh, dimasuk tentang sudah ada tapi Itu rantang cinta kan nggak masuk. Oh, masuk di situ aja. Oh, iya. Iya sih Bu, saya itu juga baru tahu yang begitu tuh di sini. Kalau di tempat saya kan pasti ada bayar gitu ya. Jadi makanan yang menyediakan sekolah gitu. Kalau di sini kan makanya waktu awal-awal di sini saya itu bingung. Perasaan ini tuh mau ada acara gede tapi Bapak Ibu guru nggak ada apa-apanya gitu ya. Makanan dari mana coba gitu. Ternyata waktu pagi-pagi lihat ibu-ibunya udah datang bawa makanan segala macam di ruangan. Saya itu baru tahu sih di sini saya. Sejak zaman dulu itu mah Pak. Oh, gitu. Oh, saya benar-benar nggak ada gitu Pak. hanya langkah lancar di bangkanya. Oh, Pak, itu nggak ada Bu. Oh, gitu ya. Saya baru tahu di sini. Iya, Yang yang lain lain perlu dipertahankan Pak. Iya, gitu Bapakku. Sudah, bisa sekali ya Bapak Ibu. Berikutnya ini terkait aset atau modal fisik. Bapak Ibu ya, ada 2, bangunan dan infrastruktur. Kalau ini para murid pasti bisa menyampaikan pendapatnya karena ini terlihat ya, aset fisik.
Aset fisik ini mencakup dua kelompok utama, ada bangunan dan infrastruktur. Alhamdulillahnya di sekarang kita infrastruktur jalannya sangat bagus ya Pak Ibu. Jauh beda dengan yang sebelumnya. Jadi bangunan mulai kita tulis ruang kelas siapa? Ruang kelas atau ditulis juga jumlahnya. Ini aja gitu ya, ruang kelas. Kemudian berikutnya lab IPA, Aula. Lab komputer. Lab komputer, Ruang digital. ruang digital, Toilet. Ruang guru. UKS. ruang guru, Perpus. perpus, UKS ya, tempat penyaman bagi kalian semua ya. Oh iya, musola sekolah, ruang kesenian. Oh iya, musik jangan lupa sama gudang ya. Ruang gudang, Ruang pramuka. ruang OSIS, ruang pramuka. Bukan sampai nggak muat ya. Jadi tolong sampaikan ke adik yang kelas 6 ya. Ini asetnya SMP Negeri sangat banyak sampai nggak muat gitu ya. Oke. Kemudian ruang OSIS, ruang pramuka, apalagi Pak Bu? Lapangan. Oh iya betul. Masuk infrastruktur Pak, perawatan. Kalau lapangan atau ini kali ya sarana pendukung pembelajaran ya Pak? Iya. Nah, itu ya. Oh gitu. Kenapa mesti? Oh, nanti masuk ini infrastruktur. Sekarang ke bangunan dulu, bangunan yang ada. Ruang TU. Oh iya, ruang TU, Ruang DP. ruang DP. Apa mesti? Oh iya, ruang operasi. Apa lagi? Oh iya, kantin. Kantin. Apa Bu? Oh iya, tempat parkir. Ada lagi Pak Bu? Oh iya betul, panggung masuk bangunan ya Pak ya. Panggung sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo, mana lagi? Ruang BK itu masuk di BP. Di BP ini. Ya, BP itu BK. Ruangan piala cuma lorong, nggak masuk ya. Beda. Ditulis ruang tamu. Ya, ruang logi. Ruang logi. Oke ya, ruang logi. Ruang logi. Oh iya, ruangnya Bapak belum ditulis Pak. Ruang kasek. Tuh. Apalagi yang pernah kalian temukan di sini yang belum ditulis. Ruang kesenian tadi. Ruang kesenian sudah tadi Bu. Ruang ini kesenian, maaf. Ruang kesenian. Cukup ya, oke ya. Jadi murid-murid semua hari ini kan ketahui bahwasanya di SMP Negeri 2 Langkah Panjang mempunyai aset bangunan fisik sebanyak 22 ya. Oke. Kemudian sekarang kita bahas infrastrukturnya. Mencakup saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lainnya. Nomor 1, lapangan. Lapangan voli spesifik. Nomor 2, lapangan upacara. Apa? Lapangan futsal beda juga ya? Oke, biarlah banyak. Nomor 4. Oh iya, lapangan lompat jauh. Lapangan tenis meja. Oh ya, bulu tangkis
juga ada depan itu. Tenis meja, lapangan bulu tangkis. Setuju. Oh iya betul Pak, jaringan internet. Termasuk isinya. PC dan yang terbaru namanya tablet atau apa sih Birin itu? Android. Tablet Android. Terus nomor 9 yang kemarin baru datang Bu Kalisa yang itu debu apa namanya? Gamelan. Gamelan. Terus yang ditulis sama Bu Astri yang lagi kita manfaatin ini LCD, proyektor, dan smartboard. Yang Ponorogo itu? Oh, saya baru tahu itu baru. Oh, saya kira kayak Ponorogo. Oh, nggak ada Ponorogonya. Oke. Apa Bu? Keyboard. Berarti kayaknya masuk di sini deh Bu. Oh, kayaknya bukan keyboard deh Bu. Oh, iya. Tulisannya gimana Bu? Organ. Oh ya, organ tunggal. Organ tunggal. Terus apa? Kalau kamu di gamelan. Kan satu perangkat. Kacapi. Oh yang di ruang guru ya Bu? Kacapi. Yang di IPA belum disebut. Alat praktikum. IPA, iya betul. Alat olahraga kan lumayan banyak tuh sekarang. 20. Oh iya genset. Diesel dengan genset sama ya Pak? Fungsinya sama hanya Barang. bensin beda. Oh barangnya beda gitu ya Pak? Oke, Misalnya di HP yang oh iya betul Pak. Bentar ya Pak, mesin pompa air. Kenapa Pak? Toren air, CCTV. Iya betul, CCTV masuk. Apalagi Pak Bu? Jaringan internet udah, kalau wifi masih di jaringan internet ini. Nomor 7. Apa? Ya. Kalau jaringan listrik masuk ya Pak? Masuk. Jaringan listrik. Kalau jalanan Pak, akses jalan itu kan juga masuk ya? Masuk juga. Akses jalan hot mix. Iya loh betul. Yang padase itu dari SD mana ya Pak? Iya. Itu kan kata bapak saya di antara kelompok PP saya itu SD-nya Padasi yang cukup susah diakses gitu. Jadinya kalau kita mempunyai akses jalan ke sekolah yang sudah hot mix itu salah satu kebanggaan ya yang patut diperhatikan. Apa? Oh ya, mesin fotokopi. Untuk kopi, scanner, printer, barcode,
barangnya ada. Kemudian kalau scanner itu di mesin di TU ada, printer juga ada. Kalau barcode itu masih terbungkus Ada lagi di apa yang terbaru itu? Apa, Bu? Kamera yang muter itu apa sih namanya? Itu yang melakukan ini yang di ruangan Pak Firman itu. namanya twin mirror. Iya. Mirror. Oh iya, betul. Digital. UKS digital. Oke. Apa? Oh iya, portal masuk ya Pak, portal. Nah, portal masuk. Apa? Kilometer listrik. Oh, kilometer listrik. Masih di sini. Ya. Oh, ini bukan jaring listrik ya, jaringan listrik. Salah, maaf aku. Aku tidak berkaitan. Jaringan listrik. bahan tenis meja sudah. Lapangan tenis meja, tenisnya sudah ini. Tenis meja, bulu tangkis sudah. Parkiran juga sudah. Gerbang portal ini baru ditulis. Portal, kari, oke, bagus. Ada lagi yang lainnya? Oh ya, Bu Iin, punya kita belum ditulis, Bu. Seragam matematika. Punya sendiri suka lupa ya? Iya, Bu. Seragam matematika. Iya, IPS yang kasar-kasar kan juga banyak sebenarnya, Bu ya. Alat atau media IPS. Apalagi Pak, Bu? Oh, meja kursi ya Pak? Gimana sebagai meja, kursi, lemari. Apa, Musti? Oh iya, papan tulis. Apa ini ya? Dan paket lainnya. Alat kebersihan. Alat kebersihan. Oh ya kan kita juga punya mesin fotokopi punya apa ya? Awas pakai kalau tulis alat dapur dan dapur. Ya, di bawah itu banyak yang belum ditulis. Alat potong, alat kebersihan saja ya Pak. Alat kebersihan. Nomor 35 perangkat dapur, tempel dan kompornya. Perangkat dapur. Tadi ruang UKS disebut Pak, tapi kayak bed UKS perlu ditulis di ini enggak? Infrastrukturnya. Kayak cenderungnya ke ruangan. Ke ruangan. Kalau alatnya Ditulis lagi gitu ya. Istilahnya apa Bu Iin? Bed gitu. Bed. Bed UKS. Gitu. Ada lagi Pak Bu? Apa? Apa Jaki? Kursi. Kursi udah. Kursi. Sofa. Ditulis. Ditulis beda ya Pak ya. Kursi tamu. kasur. Ya, tapi kalau matras masuknya di oh di sini. Oke, sudah. Ada lagi Bapak Ibu buat semua? Oh, ini namanya di sini LCD proyektor, Nah ini, ya, digunakan ukuran besar gitunya, namanya LCD proyektor, ya, masuk di sini. Kalau smart board harusnya ini, ya, ini smart board yang bisa disentuh-sentuh, ini juga bisa, ya. Cuma punten Pak, karena nggak bisa disentuh daripada nganggur, akhirnya saya coret ya pakai spidol. Soalnya di beberapa sekolah waktu sosialisasi juga ternyata. Ada lagi Pak Bu, boleh semua? Bagus tika. Oh akuarium ya, betul. Sebenarnya di tahun 2022 yang sekarang masih kelas 1
1 itu ada banyak. Dulu itu hasil prakarya waktu Bu Wita ya Bu, hasil prakarya. Jadi ini adalah buatan murid. Gitu ya, ini tidak beli. Kenapa? Buku paket. Oh iya betul. Ini nih kalau kurang dibaca ya ditulis ya Pak. Oke. Lagi Pak. Buku pembelajaran. Apa Ari? Ya Pak. Ya. Oke. Apa lagi? Dimas sudah dipantau masih rekam? Oke. Ada lagi? Satu lagi biar pas deh 40 gitu. Oh iya, yang di sini baru ditulis setnya doang ya Bu ya. Oke. Perlengkapan UKM. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Yang menyusul ya. Nah, di waktu yang singkat saja ini kita sudah bisa mengetahui infrastruktur dunia pembelajaran di SMP Negeri 2 Lakalan. Ada berapa murid-murid semua? 40. Ya, infrastrukturnya sementara 40, bangunannya sementara yang teridentifikasi ada 22. Ya, jadi kalian sekarang menyadari betapa kayanya sekolah kita, gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah selesai. Sekarang kita berlanjut ke aset atau modal lingkungan. Nah, ini adalah kegiatan yang baru saja kalian laksanakan kemarin. Karena definisi aset atau modal lingkungan alam yang ada di LMS PGP itu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itu masuk di aset alam. Dan memang tidak semuanya sekolah itu mempunyai yang sesederhana ini, udara yang bersih. Ya, jadi patut ditulis. Sekarang kita akan identifikasi aset lingkungan. Oke, ya. Nah, Bapak ini adalah kelompoknya Dapak kemarin Pak, karena dia mengamati di sini ada lubang gitu ya Pak ya. Kelompoknya dapat berinisiatif akan membuat kolam Pak. Meskipun kemarin belum selesai kolamnya, katanya nanti kalau libur ke sini sekalian mengalir gitu katanya Pak. Iya. Mau dimanfaatin nanti kalau tahun pelajaran. Oke. Jadi aset lingkungan atau alam yang pertama adalah lahan sekolah ya Pak yang pertama yang belum dimanfaatin. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu, ada sumber mata air sumur. Lingkungan yang asri. Oke, udara yang sejuk. Lingkungan asri. Udara sejuk. Nomor 5. Taman sekolah. Iya ya, kalian kesini juga udah jadi nih ya, taman bermain gitu kan. Itu Pak, ini maksudnya lahan sekolah. Kalau lahan sekolah berarti kan keseluruhan ya. Kalau yang dimaksud di sana berarti bukan lahan. Kebun. Ya. Kebun sekolah bis. Ya. Kebun Kalau sekolah. lahan sekolah mah dengan yang ada bangunan juga lahan. Oh ya, oke. Kalau bisa koreksi bis. Tambahannya lain-lain Bapak Ibu, murid-murid semua. Kalau ini Pak masyarakat yang Lingkungan ya. yang kondusif gitu ya. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Kalau ini berkaitan dengan tanaman-tanaman asli, kalau sekarang berkaitan dengan individu masyarakatnya. Masyarakat agamis. Iya Pak, lingkungan masyarakat agamis. Oke. Ya tambahannya yang lain. Sudah cukup batin. Oke, baik. Apa? Kantin. Kantin tadi masuk di fisik bangunan, cuma belum masuk di ininya. Lingkungan kantin. Belum. Oh sudah ke situ. Oh ya. Oke.
sudah cukup ya sementara ya Pak Bu. Oke. Sekarang kita membahas yang suka dipikirin sama orang-orang. Ya. Ini, yang terakhir aset atau modal finansial. Sebenarnya mau saya munculin gambar pemanisnya berupa bos Pak, cuma nggak tahu deh bentuknya bos gimana gitu. Jadi ini gambar pemanis saja. Oke. Yang berikutnya aset finansial yang dimiliki di SMP Negeri 2 Langkah Lancar. BOSP. Oke. PAHE 2. PAHE. Infak. Nomor 4. Tabungan siswa Pak, bisa dibagi Pak. Hanya kalau di situ masuk. Tabungan siswa. Hasil kebun. Apa Bu? PIP. PIP harusnya masuk Bu. PIP, koperasi guru dan siswa. Apalagi kalau kas itu masuk lagi berarti kas kelasnya anak-anak masuk. Yes. Gimana sebentar? Yang ini Pak PKH sama PIP bisa atau tidak langsung bersentuhan dengan sekolah? Jadi PKH-nya dan PKH enggak? Oh. Oh iya. Oke, kas kelas. Terus apa? Ayu? Kas pramuka. Oh ya boleh. Nomor 9. Kas pramuka, penunjang kegiatan. Apalagi? Iya, tadi Bapak mau jam 9 atau jam 9 ya? Ya, kamu coba. Apalagi kalau dari kayak komite sumbangan wali murid untuk penunjang kegiatan itu bisa nggak sih? sementara kan kemarin keluar surat Iya. kemarin dimasukkan. Oh, jangan masuk. Oh, iya. Oke. Ada lagi? Infak sudah masuk, sudah cukup ya Bu? Oke. Nah, alhamdulillah pemetaan aset, modal, kekuatan yang dimiliki di SMP Negeri 2 Langkah Lancar, 7 aset utama sudah kita identifikasi bersama. Dan kalian yang sudah mau lulus kelas 9 dan yang murid baru pun sudah mengetahui semua aset-aset yang dimiliki sekolah ya. Jadi itu bisa kalian manfaatkan untuk pembelajaran kalian.